Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Nurmalinda, NIM 102230052 dari kelas SMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview satu buku yang berjudul Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion. Mengapa saya membeli buku ini? Karena buku ini memenuhi referensi 2 mata kuliah di kelas saya, yaitu Legal Audit dan Legal Opinion. Tapi untuk video review buku ini untuk mata kuliah Legal Audit. Nah, buku ini membahas mengenai 50% mengenai Legal Audit dan 50% lagi mengenai Legal Opinion. Tapi ada satu bab yang saya notice, itu dia membahas keduanya, jadi hubungan antara legal audit dan legal opinion yang ternyata saling berhubungan. Kenapa? Karena yang saya pahami, tanpa adanya legal audit tidak ada yang namanya legal opinion. Jadi legal audit dilakukan untuk menghasilkan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang ada beserta regulasinya, sehingga menciptakan opini yang relevan untuk klien dari seorang auditor atau bahkan seorang ahli hukum. Nah, kelebihan buku ini itu untuk saya seorang mahasiswa hukum ini sangat cocok ya, karena ini adalah buku untuk pemula di mana dasar-dasar pengetahuannya ini mudah dipahami. Jadi kita yang ingin belajar mengenai legal audit maupun legal opinion itu perlu memahami dari segi teori, mekanisme, dan praktiknya di lapangan seperti apa. Nah, ini dijelaskan secara umum di sini, di buku ini. Seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya itu karena buku ini tuh terbitnya pada tahun 2015, jadi kurang studi kasusnya di zaman sekarang, karena semakin berkembangnya teknologi kan ada yang namanya AI sekarang ya, Artificial Intelligence, dimana itu telah mengganti pekerjaan manusia. Jadi manusia sekarang mengandalkan AI. Nah, AI ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan kekurangannya itu bisa menimbulkan cybercrime dan sebagainya. Jadi mungkin para auditor di luar sana yang sudah bahkan mengaudit sebuah entah itu mesin atau sistem yang menggunakan AI, entah ada permasalahannya. Nah, itu kita kan tidak tahu ya mekanisme mereka seperti apa di lapangan. Nah, ini kurangnya di sini, yang kurangnya di buku ini ya hal itu. Gitu. Terus di sini juga legal auditnya, kelebihannya ya, kekurangannya juga nggak membahas semua bidang dalam legal audit. Mungkin ada buku lain yang membahas per bidang. Jadi ada seri 1, 2, 3 itu bidang apa, jadi beda-beda. Tapi khusus di sini itu hanya bidang pengkreditan. Bidang pengkreditan. Jadi hanya legal audit di sini fokus kepada kredit, bidang kredit seperti itu. Tapi secara umum untuk memahami bagaimana prosedur dan mekanisme serta teori dari legal audit itu sendiri, buku ini cocok untuk mahasiswa hukum. Kurang lebih seperti itu review dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.